Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Di Balik Dunia bersama saya, Anissa Ayu Lestari. Sekarang kita sedang berada di Gedung Lajnah Imailah. Kita akan menemui tamu yang sangat spesial, tapi berhubung beliau sedang rapat, saya tidak berani ganggu. Mari kita tunggu di perpustakaan. Dr. Siti Aisyah MPD lahir di Jakarta 11 April 1964. Pendidikan terakhir beliau adalah S3. Profesi dan jabatan terakhir adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Terbuka. Di Jemaat, beliau pernah menjabat sebagai Sekung dan sekarang menjabat sebagai Sadr Lajnah Imailah periode 2018 sampai dengan 2020. Beliau memiliki 2 orang anak dan sekarang tercatat sebagai anggota Jemaat Ahmadiyah Cabang Serua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu istimewa kita, sadar kita, Ibu Siti Aisyah. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang Bu mengenai kegiatan Ibu. Kebetulan kan tadi sudah mengadakan rapat ya Bu. Kalau boleh tahu rapat apa ya Bu? Ya, Ica atau Nisa ya. Hari ini kebetulan saya cukup padat di hari Sabtu ini karena saya harus memimpin rapat dari pagi dan karena bidang yang harus dibicarakan cukup banyak, ditambah permasalahan-permasalahan atau kegiatan-kegiatan yang harus kita persiapkan, maka rapatnya mulai dari pagi sampai dengan sore ternyata. Dan mohon maaf atas keterlambatannya dalam acara ini. Oh, tidak apa-apa Bu, jadi saya bisa tahu ruangan perpustakaan baru ini, tadi sempat baca-baca juga. Kebetulan cuaca juga hujan nih Bu, jadi kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Nuansa petir. Ya, seperti itu. Jadi kan ini weekend nih Bu, tadi Ibu mengadakan rapat, menghadiri juga. Kalau misalkan hari-hari weekday nih Bu, Ibu sibuk kegiatannya apa Bu? Boleh diceritakan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA, saya dalam keseharian, saya di samping ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, kemudian saya adalah seorang ASN atau aparatur sipil negara. Saya sehari-hari adalah seorang dosen, tetapi ada tugas struktural dari pimpinan, di mana saya saat ini adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Universitas Terbuka, di mana kepercayaan itu diberikan kepada saya, Masya Allah, untuk periode yang kedua. Alhamdulillah, periode pertama dalam proses pemilihan melalui Senat atau panitia pemilihan yang cukup ketat, saya diminta untuk kembali menjadi Wakil Dekan. Dan ada cerita-cerita bagaimana cerita serunya, bagaimana saya terpilih kembali melalui ternyata dengan kita menjadi anggota Ahmadiyah, itu mereka tahu saya Ahmadiyah sampai dikatakan, apakah Ibu tahu bahwa Ibu Lilis yang calon, saya dipanggil Ibu Lilis ya, yang wakil dekan kita adalah orang Ahmadiyah gitu kan. Jadi mereka tahu saya orang Ahmadi, bahkan ada yang memperguncingkan atau mempertanyakan bahwa dengan keahmadian ini apakah akan mengganggu pekerjaan atau tidak. Sempat seperti itu ya Bu? Sempat sekali. Bahkan saya dipanggil rektor juga. Kemudian satu perkataan pimpinan saya mengatakan, saya tidak meminta Ibu Lilis, saya di kantor dipanggil Ibu Lilis. Saya tidak meminta Ibu Lilis untuk memberikan tausiah atau memimpin doa. Tapi saya minta dari Bu Lilis adalah kinerjanya. Dan itu ternyata dinilai oleh pimpinan, saya diminta untuk yang periode yang kedua kali. Padahal ada suara-suara seperti itu. Bahkan rektor memanggil saya
Dan satu kalimat yang beliau ucapkan di akhir beliau memanggil saya, mengatakan gini, Ibu Lilis, saya masih mempercayakan jabatan itu yang kedua kali kepada Ibu Lilis, dan saya yakin Ibu Lilis bisa menyelesaikannya. Masya Allah, Bu, Gitu. Barak untuk Ya. periode keduanya. Alhamdulillah. Bisa diceritakan nih Bu, kan Ibu sekarang sudah menjadi wakil dekan ya Bu ya. Bisa diceritakan Bu, bagaimana Ibu bisa mencapai posisi tersebut gitu kepada Ya. pemirsa MTA? Iya, betul. Jabatan di fakultas saya ini cukup prestisius. Kenapa? Karena dari seluruh fakultas di Universitas Terbuka, 80% mahasiswanya ada di FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mahasiswa yang harus saya tangani jumlahnya ribuan, puluhan ribu bahkan ya. Jadi saya memang kesehariannya bergelut dengan masalah-masalah kemahasiswaan, berkecimpung dalam hal bagaimana mahasiswa yang sekian puluh ribu itu bisa belajar dengan baik dengan sistem yang dipegang oleh UT, yaitu sistem pembelajaran jarak jauh, di mana kami memanfaatkan berbagai sumber belajar supaya mahasiswa yang berada di ujung manapun di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, sudah ada 48 negara sekarang yang mahasiswa UT berada di 48 negara, maksud saya itu bisa belajar dengan baik, dengan sistem belajar mandirinya. Kemudian dengan menggunakan modus-modus pembelajaran secara online. Itulah pekerjaan saya sehari-hari, sehingga boleh dikatakan saya sangat sibuk. Saya sendiri mengatakan saya sangat sibuk karena memang betul-betul day by day, hari per hari itu saya penuh sekali dengan kegiatan. Belum lagi saya harus melakukan kunjungan ke daerah. Biasanya kalau ada masalah, saya harus datang ke daerah dan saya harus memberikan pelatihan-pelatihan. Jadi karena saya adalah pelatih inti untuk peningkatan kompetensi dosen, jadi untuk beberapa daerah saya harus datang langsung memberikan pelatihan kepada para dosen tersebut. Oh, seperti itu. Kira-kira Bu, pelatihannya itu terkait dengan pembelajaran juga atau bagaimana Bu? Ya, jadi untuk meningkatkan kompetensi dosen mereka harus belajar bagaimana mengajar yang baik. Kalau saya sering mengatakan harus mengajar dengan hati. Itu sebetulnya nilai-nilai rohani yang saya bawa kepada mereka. Karena kalau sesuatu yang diajarkan dengan hati, maka sampainya pun nanti akan ke hati. Dan itu akan berbekas pada mereka. Itu saya tanamkan betul pada mereka. Jadi saya mengajarkan bagaimana menjadi seorang dosen yang baik. Baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan juga sampai mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen tersebut. Seperti itu Bu. Ya. Sekarang berkenaan dengan tadi kan pekerjaan Ibu nih Bu. Kalau misalkan di jemaat nih Bu, Ibu kan sudah kita ketahui semua ya, Ibu sebagai sadar. Bisa diceritakan Bu mengenai hal itu? Iya, untuk menjadi sadar lajnah adalah karunia yang sangat luar biasa bagi saya. Di dalam jemaat kita tidak boleh menolak suatu karunia. Dan hal itu sangat ditanamkan oleh kedua orang tua saya. Ayah saya memesankan sebelum beliau wafat, jangan pernah menolak suatu karunia. Dan itu sangat memberkas di hati saya. Jadi walaupun saya merasa tadi saya katakan saya sangat sibuk, tapi begitu karunia itu datang kepada saya harus menerima. Karena kalau tidak, saya menjadi orang yang paling sombong di hadapan Allah Ta'ala. Ya, dan itu tidak boleh terjadi pada diri saya. Jadi yang ingin saya tekankan kepada lajnah, kepada seluruh anggota, bahwa jangan pernah kita menjadi orang yang sombong dan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, diantaranya adalah menerima karunia tersebut. Saya tahu kelemahan saya merasa saya sangat banyak kelemahan, tapi saya juga yakin Allah Ta'ala tahu kekuatan saya, dan saya ingin menutupi semua kelemahan yang ada dalam diri saya dengan kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang yang sekitar saya. Jadi dalam memandang suatu atau memimpin suatu organisasi seperti jemaat ini, maka yang tidak boleh kita lihat adalah kekurangannya, tapi yang kita lihat adalah kekuatannya. Maka nanti Allah Ta'ala sendiri yang akan menutupi. Saya banyak sekali dalam perjalanan rohani saya menemukan kelemahan saya itu ditutupi oleh orang lain,
dan Allah Ta'ala membimbing saya untuk bisa melakukan tugas tersebut walaupun saya tidak bisa gitu. Tapi orang-orang sekitar saya membantu dan itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Dengan kita merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, dengan meminta pertolongannya dan meminta kapasitas. Jadi kalau kita dalam jemaat ini jangan pernah mengatakan, kok karunia ini datang kepada saya tidak mampu, atau saya tidak memiliki waktu, tidak boleh kita menyatakan demikian. Tapi berdoalah, ya Allah, lebarkanlah, luaskanlah, ya, luaskanlah kemampuan saya. Ya, kalaupun saya punya kekurangan, maka dapat ditutupi oleh kelebihan orang lain. Jadi seperti itu. Seperti itu ya Bu. Ya. Kalau misalkan Ibu sebelum menjadi sadar, apakah Ibu pernah menjabat di bidang lain gitu Bu, sebelum mencapai menjadi sadar, bisa diceritakan Bu? Saya menjadi sadar untuk yang 4 kali. Jadi dalam aturan RR Rule of Regulation, sadar lazenah itu tidak boleh 3 kali berturut-turut. Jadi harus kalau 3 kali dia harus break dulu, kemudian harus proses pemilihan kembali. Dan saya sudah lewat untuk yang ke-3 kali, maka yang ke-4 kali saya lakukan sampai di bulan September ini. Ica, di dalam jemaat ada tarbiyat, dan tarbiyat itu saya dapatkan kembali dari kedua orang tua saya, dari ayah, ibu, yang mereka berdua, keluarga saya itu memberikan bagaimana penghikmatan di dalam jemaat harus kita terima dengan gembira, ya. Dan itu bukan proses tahun 2 tahun, mereka terus menerus memberikan tarbiyat itu kepada saya. Jadi saya menjadi sadar lajenah saat ini bukan dalam waktu yang instan. Sejak saya SMA, saya sudah sangat dekat dengan kehidupan Balikpapan. Ya, Masjid Balikpapan atau Masjid Al-Hidayah itu sudah seperti rumah kedua saya. Setelah saya selesai sekolah, waktu itu saya sekolah di SMA Negeri 3 di Setiabudi, saya selalu datang Jumatan ke Balikpapan. Walaupun itu masih pakai seragam pendek ya waktu itu ya. Tapi itu saya lakukan terus-menerus dan saya menjadi pengurus. Mulai dari sekretaris, ya, sekretaris Sekum itu adalah karunia yang saya dapatkan berkali-kali. Jadi saya sudah diterpa gitu ya dengan penghikmatan atau kepengurusan di Balikpapan tersebut. Dan itu dalam waktu yang cukup lama. Nah, Ica, saya juga pernah mengalami kekosongan jiwa. Ya, saya pernah dalam beberapa periode bukan mundur ya, atau boleh saya seperti parkir, tidak dalam kepengurusan dalam beberapa periode. Nah, disitulah saya merasakan ada sesuatu yang hilang dalam diri saya. Ada sesuatu kekosongan jiwa yang saya rasakan sekali, ini karena ketidakterlibatan saya dalam kegiatan jemaat. Dan itu saya rasakan sekali, sehingga orang-orang di Balikpapan sempat mengatakan Lili sempat hilang gitu ya. Ya, karena waktu itu memang saya harus sekolah dan sebagainya. Tetapi sekali lagi saya teringat kedua orang tua saya bahwa tempat yang paling indah adalah dalam jemaat ini. Tempat kita mendapatkan ilmu rohani, terpaan kejiwaan itu dalam jemaat. Jadi saya kembali aktif, kemudian menjadi sekretaris lagi, dan alhamdulillah dalam waktu yang bersamaan saya selesaikan S1 saya selesaikan S2 saya, dan saya selesaikan juga S3 saya. Dan S3 saya alhamdulillah cum laude, dan saya adalah pada tahun kelulusan tersebut menjadi lulusan yang terbaik waktu itu. Jadi walaupun saya aktif dalam jemaat, keilmuan saya juga terus tetap terbina dengan baik. Mubarak Ibu atas S3-nya cum laude dan lulusan terbaik. Cerita-cerita masalah kepengurusan tadi ya, bukan Ibu sudah
tapi ikut di dalam kepengurusan jemaat ini sudah dari SMA nih Bu. Ya. Gimana kalau misalkan Ibu memberikan motivasi kepada eli-eli muda bagaimana cara mereka tetap bersekolah dengan baik tapi juga masih bisa meluangkan waktu untuk menjadi pengurus? Silakan. Iya, untuk para lajnah muda, tumpuan harapan jemaat di masa yang akan datang. Tadi saya katakan bahwa Masjid Hidayat, Masjid Jalan Balikpapan 1 nomor 10 adalah rumah kedua saya. Itu tarikan atau keinginan untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan jemaat itu seperti magnet buat saya. Ya, jadi saya selalu mengatakan, kalau tadi kan saya bilang saya ada sesuatu yang hilang. Nah, jangan sampai sesuatu yang hilang itu akan hilang kembali. Jadi apa yang sudah saya alami, mohon juga adik-adik semua mengetahui, apabila kita menjauh dari jemaat ini, maka Allah Ta'ala juga akan, saya merasakan Allah Ta'ala jauh gitu. Jauh dari saya. Saya mendapati bahwa hidup saya seperti ada yang hilang gitu. Nah, seterusnya setelah itu saya berupaya sekali, sesuatu yang sudah saya dapatkan tidak lepas lagi. Hingga sampai saat ini saya pegang terus, saya raih, saya dekap terus karunia tersebut, dan saya tidak ingin itu lepas dari kehidupan saya. Nah, karena saya berprinsip seperti itu, maka saya harus bisa membagi waktu. Ya. Sebetulnya orang yang sibuk itu justru orang yang pandai mengelola waktu. Jadi dia mengetahui kapan dia harus bekerja, kapan dia harus meluangkan segala pikirannya untuk jemaat, itu dia fasih, dia baik sekali mengolah waktu tersebut. Nah, dalam mengolah waktu tersebut, saya berupaya dimanapun saya berada, sesuai dengan janji saya, bahwa saya berjanji akan selalu siap mengorbankan jiwa, harta, waktu, dan anak-anak saya untuk kepentingan agama dan bangsa. Karena itu selalu saya ucapkan, saya berupaya untuk menunaikan janji tersebut. Waktu, inilah yang paling sulit bagi saya untuk bisa membagi waktu tersebut. Tetapi sekali lagi, karena saya menganggap bahwa karunia yang sudah diberikan kepada saya, pasti Allah Ta'ala membantu, maka saat ini walaupun saya dalam kondisi di kantor, saya harus melakukan pekerjaan yang demikian berat, kemudian juga diberi amanah sebagai sadar lajnah, maka Allah Ta'ala memberikan bimbingannya kepada saya. Contohnya, di lajnah sekarang diberlakukan sistem report online. Ya. Dengan report online tersebut, dimanapun saya berada, kapanpun saya berada, dengan cepat saya bisa melihat fluktuasi dari kegiatan. Ya. Jadi tidak lagi saya harus rapat. Rapat secara online itu menjadi bagi kami, bagi PPL itu sesuatu yang biasa. Karena setiap saat saya bisa memantau itu. Artinya inilah jalan dari Allah Ta'ala kepada saya yang secara physically saya tidak bisa hadir. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang di sekeliling saya, pengurus pusat Lajnah Imailah saat ini, yang menurut saya adalah orang-orang pilihan, itu orang-orang yang terbaik di bidangnya. Pada saat saya memilih mereka, pada saat saya menentukan kedudukan mereka, saya berdoa, ya Allah, Engkau Maha mengetahui kelemahan aku. Maka berikanlah orang-orang sekitarku yang bisa menutupi kelemahan aku. Jadi Nisa bisa lihat, di dalam PPLI orang-orangnya adalah apa yang saya tidak bisa, mereka bisa lakukan. Ya, mereka orang-orang yang itaat, ya, karena proses tarbiyat yang luar biasa, tapi mereka mempunyai keahlian yang luar biasa juga. Misalnya untuk report online, untuk taklim, untuk tarbiyat, untuk hal-hal yang saya tidak bisa langsung melakukan, tapi saya delegasikan kepada orang-orang yang tepat tersebut, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Artinya ini adalah jawaban dari doa saya. Ya Allah,
berikan orang-orang yang terbaik untuk membantu saya. Seperti itu. Iya. Alhamdulillah ya Bu, semoga kita selalu dikelilingi orang-orang yang bisa menutupi kekurangan kita. Iya. Tadi kan Ibu telah mengatakan bahwa orang yang sibuk itu adalah orang yang pandai untuk memanage waktu. Bagaimana Bu cara Ibu untuk memanage waktu antara pekerjaan dan keluarga? Iya, karena sekarang sudah banyak sistem online, kebetulan pekerjaan saya di kantor juga berkecimpung dengan online, saya terbiasa dengan online ya. Jadi artinya gini, saya tidak pernah Sabtu Minggu untuk jemaat, tidak seperti itu, ya. Atau kebalikannya, ya. Tapi saya mengatakan semua hari yang saya lalui untuk kesemuanya, baik itu keluarga, untuk masyarakat, dalam masyarakat, pekerjaan, dalam jemaat. Itu memang menjadi satu. Tetapi saya membaginya begini, misalnya dalam satu kesempatan saya harus mimpin rapat, ya di kantor, maka saya harus rapat saat itu. Tetapi begitu saya selesai rapat, di WA selalu ada, kan karena kita terus berkomunikasi, ada hal-hal yang harus saya pecahkan. Saya dahulukan itu, mana yang jemaat harus saya putuskan. Karena sekarang ternyata para ketua daerah, para ketua LI, karena mereka sudah tahu HP saya, kadang-kadang bertanya, Bu Sader ini harus bagaimana, gitu ya. Untuk hal yang bisa saya pecahkan saat itu, saya pecahkan. Tapi kalau memang tidak ada, saya konsultasikan dengan pengurus lainnya. Jadi dalam membagi waktu tersebut, saya tidak pernah Sabtu Minggu saya harus menyelesaikan pekerjaan jemaat. Disitulah strategi saya membagi waktu. Jadi sekali lagi karena tadi janji itu harus saya tunaikan, saya harus tentunya mendahulukan jemaat. Tetapi pada saat yang bersamaan, saya harus memimpin rapat. Yang mana physically saya harus memimpin rapat saat itu, saya selesaikan. Karena kan begini juga, sesuatu yang terindah yang saya rasakan dalam jemaat ini adalah begini. Dengan tahunya orang-orang sekitar saya Ahmadi, maka saya terjaga. Mengapa demikian? Saya menjaga saya untuk tidak berbohong. Saya menjaga saya tepat waktu. Saya menjaga saya bekerja dengan baik. Kalaupun saya melakukan kesalahan, saya orang yang lebih dulu meminta maaf. Itu kan ajaran jemaat semua. Nah, dengan saya sebagai anggota Ahmadi, itulah saya seperti dijaga oleh nilai-nilai dalam yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dapatkan di dalam tarbiyat dalam jemaat ini. Jadi saya sangat beruntung. Saya sangat beruntung menjadi lajnah karena Allah Ta'ala selalu menjaga saya, dan orang-orang sekitar saya di kantor itu, mereka tahu saya Ahmadi, tapi tidak pernah mengganggu. Jadi silakan. Misalnya dalam sholat berjamaah, saya kan sering berkeliling, misalnya keliling ke daerah, saya harus bersama teman-teman sholat jamaah, dalam sholat, mereka sudah tahu saya Ahmadi. Kalaupun saya ingin mimpin atau menjadi imam, silahkan. Tapi kalau enggak, mereka tidak memaksakan harus berimam, karena mereka tahu saya tidak akan pernah mau. Gitu. Dan untuk sholat Jumat juga, mereka tahu Ibu Lilis kalau Jumatan, hari Jumat itu pasti akan keluar gitu ya. Jadi tidak pernah ada masalah. Itu yang membuat saya bahagia. Alhamdulillah ya Bu, semoga orang lain di luar sana yang sudah menjadi pengurus ataupun sekarang sudah menjadi PPLI bisa terlindungi seperti Ibu. Ibu, menarik sekali ceritanya, tapi karena kita dibatasi waktu, kita harus mengakhiri perbincangan kita. Tapi sebelum ini berakhir Bu, apakah ada pesan-pesan yang akan diberikan kepada terutama kepada LI-LI muda, tapi umumnya untuk pemirsa MTA? Silahkan Ibu. Iya, para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, khususnya Lajnah Imailah Indonesia, kebahagiaan kita sebagai anggota Ahmadi harus tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena dengan kebahagiaan itu akan tercermin rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala.
Syukur kita karena kita dilahirkan sebagai seorang Ahmadi, atau kalaupun tidak dilahirkan, kita sudah menjadi Ahmadi, kita sudah mempercayai imam zaman, dan kita dalam hidup kita sudah ada aturan-aturan yang semuanya dalam nizam itu sudah tersedia. Inilah yang harus kita syukuri. Jadi bersyukurlah kita berada dalam jemaat ini, ya. Kita senantiasa berada dalam petunjuk Allah Ta'ala melalui tentunya Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan para khalifahnya. Kita harus bersyukur bahwa agama Islam yang kita anut adalah agama yang hidup, karena ada khalifah yang senantiasa membimbing kita. Ini adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam kehidupan kita sebagai seorang insan, sebagai seorang muslimah. Itu harus betul-betul kita syukuri. Nah, dengan nilai syukur tersebut, maka harus kita wujudkan dalam perilaku kita sehari-hari. Kalau kita bersyukur, maka apapun yang kita punya, ya Allah, Engkau telah berikan ini kepadaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Engkau telah berikan ilmu ini kepadaku. Engkau telah berikan anak-anak yang soleh kepadaku. Engkau telah berikan waktu yang demikian kepadaku. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah menjadi orang yang sombong. Kita tidak pernah menjadi orang yang takabur, kita tidak pernah orang yang menyia-nyiakan waktu, kita tidak pernah merasa tinggi dibandingkan yang orang lain, ya. Jadi artinya nilai-nilai tersebut harus terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, dalam gestur kita, dalam tutur kata kita, dalam segala hal harus kita perlihatkan yang bermuara dari rasa syukur tadi tersebut, ya. Nah, karena kita sudah berupaya dalam kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan ajaran Islam, tidak boleh hanya untuk diri kita sendiri. Mari secara bersama-sama maupun Anda melakukan secara sendiri, lakukan influencer, menjadi seorang influencer di dalam keluarga. Kalau Anda sudah mempunyai Laznah sudah mempunyai anak, lakukan sebagai orang yang berikan nilai-nilai kebaikan kepada anak kita, kepada suami kita. Tidak sampai di situ, untuk lebih luas lagi, kalau kita sebagai seorang pekerja, lakukan sebagai orang yang menciptakan kedamaian di lingkungan kerja kita, menjadi influencer kebaikan di dalam lingkungan kerja kita, ya. Tidak sampai di situ untuk masyarakat dan sebagainya. Jadi dari rasa syukur tersebut diimplementasikan meluas, gitu ya. Jadi orang yang melihat kita bisa menyatakan bahwa Ibu A, Ibu B, Ibu C ternyata menjadi Ahmadi itu ada bedanya, ya. Ada sesuatu nilai lebih yang dapat dilihat oleh orang lain, tidak oleh diri kita sendiri. Oke, itu saja. Nah, itu dia pemirsa pesan yang telah diberikan oleh Ibu Sadar. Jangan lupa untuk dipraktekkan. Oh ya Nisa, ada yang tertinggal ya. Tadi saya katakan bahwa kita harus bersyukur kita berada dalam jemaat ini, di mana tata kehidupan kita sudah diatur sesuai dengan ajaran Islam dan sudah ada nizam. Jadi sudah ada peraturan-peraturan yang menguntungkan kita, yang membawa kebaikan kepada kita. Salah satunya adalah pernikahan. Nah, kalau soal pernikahan di dalam jemaat ini sangat luar biasa, sudah diatur. Tetapi pernikahan intinya adalah bukan semata-mata untuk diri kita, tetapi masa depan jemaatlah yang menjadi tujuan kita, tujuannya dalam Risanata itu. Karena dari pernikahan itu nanti akan lahir anak-anak Ahmadi yang bisa menjadi penerus di dalam jemaat ini, pejuang dalam jemaat ini. Itu tidak bisa dilakukan tanpa dia berada dalam lingkungan keluarga yang ibunya adalah Laznah, yang ayahnya adalah Hudam atau Ansor. Itu tidak bisa. Tetapi kalau keluarga itu istrinya adalah Laznah, ayahnya adalah Hudam atau Ansor,
insya Allah di dalam pelaksanaan atau kehidupan berkeluarga mereka itu sudah tertanam tarbiyat-tarbiyat yang juga sudah dialami oleh kedua orang tua tersebut. Jadi dia akan mempraktekkan, dulu saya mengalami ini oleh kedua orang tua saya. Maka saya ke depannya akan mendidik anak-anak saya seperti yang kedua orang tua saya lakukan. Jadi begitu terus-menerus dalam jemaat sehingga terjaga. Beda ya kalau misalnya salah satunya bukan Ahmadi. Maka ada yang hilang, ada yang terputus, tidak lengkap, tidak komprehensif. Nah itu sangat disayangkan. Jadi marilah kita menjaga marwah kehidupan kita dengan menjalankan aturan-aturan dalam jemaat ini melalui risanata, yaitu pernikahan di antara keluarga jemaat. Supaya anak-anak kita terjaga keimanannya, terjaga perilakunya, yang insya Allah akan membawa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ibu, menarik sekali perbincangannya. Terima kasih juga sudah mau berbincang bersama kami dalam program Di Balik Dunia ini. Sama-sama. Pemirsa MTA, demikianlah perbincangan kita bersama Ibu Sadr Lajnah Imailah Indonesia. Jangan lupa terus saksikan program Di Balik Dunia bersama tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.